Apabila tanah mengalami keruntuhan, maka struktur di atasnya juga akan runtuh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kekuatan tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun kembali lagi dalam perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Arlina Pelia dalam perkuliahan Mekanika Tanah 1 dengan topik kuat geser tanah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami pengujian-pengujian parameter tanah pada kondisi tanah. Kemudian mahasiswa mampu memahami pengertian dari kuat geser tanah dan teori Moore-Coulomb. Untuk buku referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi adalah Hari Kristadi Hadiatmo tentang Mekanika Tanah 1 tahun 2015 serta tentang soal-soal penyelesaian Mekanika Tanah 1 tahun 2015. Untuk outline pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah pertama, pengenalan dan definisi dari kuat geser tanah, kemudian teori Moore-Coulomb, yang ketiga adalah pengujian-pengujian dari kuat geser tanah. Sebelum kita mengenal definisi kuat geser tanah, rekan-rekan perlu memahami tentang the strength of a material. Sebelum rekan-rekan pernah mengenal kekuatan beton yang mana didefinisikan sebagai kuat tekan atau kita bisa bilang F aksen C sama dengan 250 kg per cm persegi atau K 250, K 300 dan sebagainya. Nah, karena beton ini selalu mengalami tekan, maka dia memiliki kekuatan tekan dan juga sama dengan baja, di mana baja itu tugasnya untuk menahan tarik atau bisa disebut dengan tenggangan meleleh, di mana contohnya untuk baja itu F aksen Y sama dengan 240 kg per cm persegi. Nah, ini adalah sebagai bahan material yang memang rekan-rekan sudah familiar sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan material itu sendiri adalah besaran tegangan atau stres, bisa berupa tekanan atau tarik atau geser yang mampu ditahan oleh material tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang tanah, jadi kita juga berbicara terkait keamanan struktur geoteknik. Bisa seperti pondasi atau tebing. Nah, itu tergantung dari tanah. Apabila tanah mengalami keruntuhan, maka struktur di atasnya juga akan runtuh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kekuatan tanah tersebut. Nah, pentingnya kekuatan tanah dan daya dukung tanah yang perlu kita ketahui, contohnya beton ini memiliki kuat tekan, sedangkan baja memiliki kuat tarik. Nah, bagaimana untuk tanah? Nah, tanah memiliki kuat geser. Contohnya saja, saya memiliki pondasi di atas tanah dan memiliki beban di atasnya dengan beban yang kecil. Nah, selanjutnya bagaimana apabila beban pondasi itu saya berikan 10 kali lipat? Nah, maka pondasi akan mengalami keruntuhan perlahan seperti bentuk setengah lingkaran di bawah tanah. Nah, kejadian tersebut berpengaruh terhadap rotasi dan tanah yang mengakibatkan keluar di atasnya. Nah, semua tanah akan mengalami keruntuhan geser, seperti keruntuhan global pondasi dangkal, kelongsoran timbunan, keruntuhan lokal fondasi dangkal, lereng yang vertikal, dan dinding penahan tanah. Nah, jadi bagaimana dan apa pengertian kuat geser tanah? Nah, kuat geser tanah atau shear strength adalah gaya tahanan internal yang bekerja persatuan luas massa tanah untuk menahan keruntuhan atau kegagalan sepanjang bidang runtuh dalam massa tanah tersebut. Jadi, bisa juga kita asumsikan pengertiannya adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir-butir tanah terhadap desakan atau tarikan.
Jadi cukup jelas ya kenapa kuat geser tanah itu perlu kita cari tahu dan penting sekali kita mengetahuinya. Untuk pemahaman terhadap proses dari perlawanan geser sangat diperlukan untuk analisis-analisis stabilitas tanah seperti kuat dukung tanah, stabilitas lereng, tekanan tanah lateral pada struktur penahan tanah. Nah, beberapa faktor-faktor pengaruh untuk kuat geser tanah di lapangan seperti pertama adanya keadaan tanah, angka pori, ukuran, dan bentuk butiran. Kemudian yang kedua ada jenis tanah seperti tanah pasir, kemudian tanah lempung, lanau, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adanya kadar air, biasanya ini digunakan di tanah-tanah lempung. Kemudian yang keempat jenis beban dan tingkatannya. Kemudian yang kelima adalah kondisi anisotropis atau sifat perbedaan yang tergantung pada arah. Berikutnya adalah teori Mohr-Coulomb, di mana kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb merupakan sebuah material runtuh akibat kombinasi kritis antara tegangan normal dan tegangan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimum saja atau tegangan geser maksimum. Untuk hampir semua permasalahan mekanika tanah, nilai kuat geser pada bidang runtuh dapat didekati dengan sebuah formula atau fungsi yang linier dari tegangan normal. Kombinasi keduanya itu disebut dengan kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb. Nah, berikut sedikit gambaran dari teori Mohr-Coulomb. Maksud dari tegangan geser dan tegangan normal dari tanah apabila misalkan kita plot di gambar grafik akan membentuk sebuah garis yang berwarna merah. Meskipun pada kenyataannya hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal dari sebuah tanah itu berbentuk kurva yang berwarna kuning. Nah, jadi garis merah itu merupakan persamaan tegangan geser. Nah, di sini ada beberapa parameter kuat geser tanah seperti kohesi atau C, di mana kohesi antar partikel gaya tarik-menarik antara dua atau lebih partikel tanah. Kemudian parameter lainnya adalah sudut geser dalam atau theta, di mana sudut ini terbentuk saat pergeseran dua atau lebih dari partikel tanah. Nah, kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb juga bisa diasumsikan bahwa makin tinggi nilai dari sebuah parameter keruntuhan Mohr-Coulomb, maka makin tinggi juga kekuatan tanahnya. Nah, tegangan geser ini merupakan tegangan nilai yang maksimum yang bisa dipikul oleh tanah pada tegangan normalnya. Dasar pengertian apabila tanah mengalami pembebanan akan ditahan oleh yang pertama itu adalah kohesi tanah, yang mana tergantung pada jenis tanah dan kepadatannya. Akan tetapi tidak tergantung dari tegangan vertikal yang bekerja pada bidang geser. Kemudian yang kedua adalah gesekan antara butir-butir tanah yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan vertikal pada bidang gesernya. Menurut Coulomb tahun 1776 mendefinisikan fungsi F atau tegangan normal pada bidang runtuh, yakni tekanan kuat geser tanah itu sama dengan kohesi tanah ditambah dengan tegangan normal pada bidang runtuh tangan sudut geser dalam tanah. Nah, persamaan ini disebut dengan kriteria keruntuhan atau kegagalan dari Mohr-Coulomb. Nah, di sini ada beberapa gambar grafik di mana hubungan antara kurva keruntuhan apabila titik A atau garis merah ini dimaksudkan apabila kalian memiliki kombinasi antara tegangan normal dan tegangan geser. Nah, apabila kita plotkan di titik A, maka tanah tidak mengalami keruntuhan. Jadi keruntuhan geser di titik A itu tidak terjadi pada bidang tersebut. Kemudian kalau untuk di titik B, yang terdapat di
garis keruntuhan, maka keruntuhan geser akan terjadi pada bidang tersebut. Nah, kemudian di titik C, itu adalah tidak mungkin terjadi, karena bila titik tersebut tergambar di atas keruntuhan, maka keruntuhan geser itu sudah pasti terjadi sebelumnya. Nah, ini adalah konsep dari kriteria keruntuhan atau kegagalan dari teori Moore-Coulomb. Nah, untuk mempelajari kuat geser tanah, ada beberapa istilah-istilah yang perlu mahasiswa-mahasiswi perhatikan, seperti kelebihan tekanan pori, di mana kelebihan tekanan air pori ini diakibatkan dari tambahan tekanan yang mendadak. Kemudian adanya tekanan overburden adalah tekanan pada suatu titik di dalam tanah akibat berat material yang ada di atas titik tersebut. Kemudian ada tekanan overburden efektif, di mana tekanan akibat beban tanah di atasnya dikurangi oleh tekanan air atau pori. Nah, kemudian ada lagi tanah normally consolidated atau terkonsolidasi normal. Nah, tanah ini berpengaruh terhadap tegangan efektif yang membebani pada waktu sekarang, di mana nilai tegangan maksimum itu pernah dialaminya. Kemudian adanya tanah yang terlalu terkonsolidasi, di mana tanah itu untuk tegangan efektif yang pernah membebaninya pada waktu lampau lebih besar daripada tegangan efektif yang bekerja di waktu sekarang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kuat geser tanah yang diuji di laboratorium ada 12 kriteria. Yang pertama adalah bagaimana kandungan mineral dan butiran tanah. Kemudian bagaimana bentuk partikel. Yang ketiga adalah angka pori dari kadar air. Kemudian sejarah tegangan yang pernah dialaminya. Kemudian yang kelima adalah tegangan yang ada di lokasi atau di dalam tanah. Kemudian yang keenam, perubahan tegangan selama pengambilan, contohnya dari dalam tanah. Kemudian yang ketujuh adalah tegangan yang dibebankan sebelum pengujian. Kemudian yang ke-8 adalah cara pengujiannya seperti apa. Kemudian yang ke-9 adalah kecepatan pembebanan. Kemudian yang ke-10 adalah kondisi drainase yang dipilih atau seperti drainase terbuka dan tertutup. Kemudian yang ke-11 adalah tekanan air pori yang ditimbulkan, dan yang ke-12 adalah kriteria yang diambil untuk penentuan kuat gesernya. Kemudian ada beberapa cara dalam menentukan kuat geser tanah. Yang pertama adalah pengujian geser langsung atau direct shear test, kemudian pengujian triaxial atau triaxial test, kemudian yang ketiga adalah pengujian tekan bebas, kemudian ada yang keempat adalah pengujian baling-baling. Dalam penentuan jenis pengujian, perlu diperhatikan letak tanah yang akan diuji. Yang pertama, uji kuat tekan bebas dimaksudkan untuk memperoleh kuat geser tanah yang kohesif. Kuat tekan bebas atau QU merupakan harga tegangan aksial maksimum yang dapat ditahan oleh benda uji silindris, dalam hal ini seperti sampel tanah, sebelum mengalami keruntuhan geser. Kemudian yang kedua adalah uji geser langsung, akan lebih sesuai untuk menentukan parameter kuat geser tanah apabila digunakan untuk fondasi. Kemudian yang ketiga adalah uji triaxial, akan lebih relevan untuk stabilitas lereng atau fondasi. Berikut pengujian yang pertama adalah pengujian uji geser langsung, di mana geser langsung ini merupakan cara pengujian parameter kuat geser tanah yang paling mudah dan sederhana. Bentuk benda uji dapat berupa lingkaran atau ring, atau persegi atau square. Uji geser langsung ini lebih sesuai untuk menguji tanah berpasir dalam kondisi loose dan dense. Kekurangan dari pengujian geser langsung ini, yang pertama adalah tanah uji dipaksa mengalami keruntuhan bidang yang ditentukan. Kemudian distribusi tegangan itu tidak uniform. Nah, tekanan air pori itu tidak terukur. Kemudian deformasi benda uji maksimum sebesar pola tegangan itu sangat kompleks. Drainase tidak dapat dikontrol dan luas bidang kontak berukurang saat pengujian.
Interpretasi hasil direct shear test atau uji geser langsung dari beban normal N, benda uji mengalami penurunan sebesar delta. Akibat beban geser atau F, benda uji mengalami pergeseran sebesar delta V untuk waktu tertentu atau kita sebut H. Nah, hasil uji dari direct shear test ini berupa C dan F atau kohesinya dan F sebesar beban gesernya. Kemudian grafik hubungan antara pergeseran dan tegangan geser. Kemudian grafik hubungan pergeseran dan penurunan. Nah, kondisi pengujian dari uji geser langsung ini bisa berupa drain atau undrain maupun consolidate atau unconsolidate. Kemudian yang kedua adalah pengujian triaksial, di mana pengujian triaksial dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu tak terkonsolidasi atau tak terdrainase, kemudian terkonsolidasi atau tak terdrainase, kemudian terkonsolidasi maupun terdrainase. Nah, kemudian untuk uji geser dengan 3 paksi atau triaxial shear test, penjelasan pernyataannya adalah uji geser triaksial lebih reliable untuk menentukan parameter kuat geser tanah. Kemudian bentuk benda uji berupa silinder dengan ukuran tinggi 2 kali diameter, biasanya 38 mm dikali 76 mm atau 50 mm dikali 100 mm. Kemudian benda uji dimasukkan dalam membran dan diletakkan di dalam sel triaksial. Kemudian tekanan di sekeliling benda uji diberikan melalui tekanan air yang dinamakan tegangan sel. Nah, dalam penyelidikan yang dilakukan terhadap benda uji yang digunakan dalam pengujian triaksial menunjukkan kondisi yang pertama adalah karena adanya gesekan pada bagian bawah dan atas dari benda uji yang berhubungan dan besi penekan tegangan yang terjadi pada benda uji itu tidak homogen. Kemudian yang kedua adalah besarnya eta itu tidak sama dengan tegangan sel pada seluruh tempat di dalam benda ujinya. Kemudian yang ketiga, adanya deformasi di dalam benda uji yang tidak homogen. Kemudian yang keempat, adanya hasil pengujian itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gesekan pada Poisson, kemudian bocornya membran, dan kecepatan tegangan yang ditetapkan pada pengujiannya. Kemudian terakhir adalah pengujian triaksial itu dengan penerapan tekanan balik atau back pressure. Nah, pengujian tekanan triaksial ini dengan beberapa penerapan tekanan balik dilakukan untuk meyakinkan benda uji secara jenuh sempurna atau untuk menirukan kondisi tekanan air pori di lapangan. Kemudian yang ketiga, adanya pengujian tekan bebas, di mana uji tekan bebas ini termasuk lebih spesifik dari uji triaksial unconsolidate dan undrain. Kondisi pembebanannya itu sama dengan uji triaksial, hanya saja tekanan selnya itu adalah 0. Nah, di mana kuat tekan bebas itu bisa dirumuskan nilai tekanan bebas atau QU itu dibagi 2. Nah, di sini ada beberapa hubungan kuat tekan bebas atau QU lempung dengan konsistensinya. Jadi ada beberapa konsistensi, misalkan jenis lempung keras, lempung sangat kaku, lempung sedang, lunak, dan di situ sudah terdapat nilai untuk kuat tekan bebasnya dalam kilonewton per meter persegi. Kemudian yang keempat ada uji geser kipas, di mana pengujian ini digunakan untuk menentukan kuat geser baik di laboratorium maupun di lapangan pada tanah lempung yang tidak mengalami retak, di mana SU atau sama dengan CU yaitu disebut kohesi atau kuat geser, di mana terdapat nilai puntiran pada saat kegagalan dibagi dengan lebar seluruh kipas dan tinggi si kipas. Selanjutnya, ada beberapa pengujian
untuk tanah pasir seperti uji geser langsung tanah pasir, di mana pada tanah pasir tegangan geser bertambah oleh perpindahan akibat benda geser atau delta L. Kemudian tanah pasir tidak padat, tegangan geser pun bertambah dengan adanya delta L pada suatu nilai maksimum dan kemudian konstan. Kemudian tanah pasir padat dan sedang, itu volumenya tergantung pada delta L-nya. Kemudian ada juga pengujian triaksial pada tanah pasir, di mana tanah pasir tidak asli atau disturbed sample. Ini dikarenakan sulitnya penanganan, seperti benda uji tanah yang berpasir. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat geser tanah. Yang pertama adalah ukuran butiran, air di antara butiran, kemudian kekasaran permukaan butiran, angka pori atau kerapatan relatif, distribusi ukuran butiran, kemudian bentuk butiran, tegangan utama tengah, dan sejarah tegangan yang pernah dialami. Itu merupakan faktor dari kuat geser tanah pasir. Nah, kemudian untuk kuat geser tanah lempung itu dibagi menjadi dua, yaitu anormal consolidate atau over consolidate. Kemudian pelaksanaannya, beban bangunan menimbulkan kelebihan air pori di dalam tanah, sehingga tidak terjadi keruntuhan tanah, maka yang terjadi air pori menghambur keluar dan terjadi perubahan volume. Berikut ini ada pengujian dari kondisi kuat geser tanah lempung. Yang pertama, kuat geser tanah lempung berkondisi drain, kemudian kuat geser tanah lempung dengan kondisi undrain, di mana dibagi lagi menjadi dua, uji triaksial consolidated undrain dan uji triaksial unconsolidated undrain. Kemudian yang ketiga adanya koefisien tekanan pori, dan di mana dibagi lagi menjadi dua kriteria, tekanan air pori akibat tekanan isotropis dan tekanan air pori akibat kenaikan tegangan utama. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan parameter dari kuat geser tanah lempung, di mana dibagi menjadi tiga, kuat geser unconsolidated undrain, kemudian kuat geser consolidated undrain, dan kuat geser consolidated drain. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.